Jadi ini adalah kali pertama gue sebagai pemula pada waktu itu 2014 awal. Gue mendaki ke Gunung Pulau Sari. Sebelumnya gue nih nggak ada background gue pernah camping atau kegiatan-kegiatan outdoor lain gitu bang. Jadi adalah gue diajak sama teman-teman gue untuk naik gunung ke Gunung Pulau Sari. Asap yang ada di kawah belerang perlahan-lahan membentuk menjadi sosok kakek-kakek tinggi, terus lagi natap dia gitu. Iya, duh, gue sakit lagi terus mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol.com dengan gue Jambe. Salam lestari. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu dimanapun kalian berada selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, teman-teman, seperti biasa kali ini gue udah nggak sendiri. Sekarang udah kedatangan narasumber dari Tangerang, jauh banget, dari ujung Tangerang ke Bekasi. Kamilda, apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah bang. Nah, Kamilda Kurnia ini kebetulan mampir ke sini Ya. dan kebetulan tadi gue udah ada di channelnya Kamilda ya, di Setengah Sayap, kalian mesti nonton. Harus. Dan Kamilda juga punya channel YouTube juga, namanya Milda Kurnia ya Kak. Oh iya, ada. Dan gimana tuh Kak, Milda Kurnia berbahas tentang apa, Setengah Sayap tentang apa buat temen-temen ngobrol.com nih? Kalau Milda Kurnia sih itu gue masih random sih ya bang, tapi ada mistisnya. Jadi kalau kalian suka mistis silahkan lah tonton. Nah kalau yang Setengah Sayap ini nih konsepnya adalah bercerita tentang kisah patah hati. Ya, kayak seperti yang gue lakukan tadi. Betul. Dan gue pengen tuh netizen mengambil hikmah di balik kisah itu untuk hubungan bersama pasangan ke depannya. Iya, betul. Gitu aja sih. Jadi sebenarnya setiap hikmah bisa kita dapatin dari cerita apa aja. Betul. Setiap hikmah dari cerita mistis, dari cerita tentang romantis pun ada hikmah yang bisa kalian bisa ambil. Iya. Jangan lupa mampir ke channelnya kedua itu, Milda Kurnia dan Setengah Sayap. Oke, Kak Milda, Iya bang. kita sekarang gantian nih. Gue Iya. nge-host, lu narasumber nih. Iya. Nah, kesempatan kali ini Kak Milda mau ngobrol tentang apa nih? Cerita tentang apa nih? Gue mau ceritain tentang kisah pengalaman gue pertama kali mendaki di Gunung Pulau Sari bang. Pulau Sari, Banten ya. Betul. Oke, segitu dulu aja. Dan buat teman-teman di rumah, jangan lupa juga subscribe dan komen buat ngobrol.com. Semoga ngobrol.com makin baik ke depannya. Dan ngomong-ngomong tentang Pulau Sari, Kak, sebenarnya sempat beberapa lama gue udah lihat tuh bentuk gunungnya karena kan istri orang Banten. Oke. Dan mungkin gue akan dengerin kayak gimana sih sebenarnya. Dan sebelum kita dengerinnya, saksikan dulu yang berikut ini. Anak putu dan istana marangu wong tuwa aja padha sembrana kudu jujur lan waspada. Sebab uripmu sedih kedatangan kuasa. Sebab ono sing duwe jiwa manusia iku bakal seto. Gimana tuh Kak ceritanya? Oke. Jadi ini adalah kali pertama gue sebagai pemula pada waktu itu 2014 awal. Gue mendaki ke Gunung Pulau Sari. Sebelumnya gue nih nggak ada background gue pernah camping atau kegiatan-kegiatan outdoor lain gitu bang. Jadi adalah gue diajak sama teman-teman gue untuk naik gunung ke Gunung Pulau Sari. Ya udahlah gue nurut-nurut aja tuh waktu itu. Gue berangkat di hari, gue lupa ya harinya karena udah lama banget 2014. Pokoknya gue berangkat malam naik motor, itu juga pakai GPS. Cuma karena waktu itu gue nyampenya malam banget, jam 1 atau 2 malam, jadi tuh tempat kayak pendaftaran Simaxnya itu tutup bang. Iya. Yang mana nih akhirnya gue singgah di salah satu rumah warga.
Nah di situ warganya baik banget di situ, di kaki-kaki gunung itu ya, baik banget. Ya udah parkir motor sini aja, titip di sini nggak apa-apa segala macam. Sampai dibikinin teh, disuguhin apa bang, kayak singkong gitu-gitu. singkong Wah, rebus gitu-gitu iya, lah ya. sumpah damai banget. Terus ya udah, akhirnya kita tuh naik sekitar jam 8 atau jam 9 pagi. Nah itu pun pada saat itu jujur ya bang, untuk perlengkapan gue tuh nggak safety. Gue cuma bawa kaos, celana apa tuh namanya yang untuk celana pendaki yang banyak kantongnya. Gue nggak bawa sleeping bag, gue nggak pakai sepatu gunung, gue nggak bawa apa namanya trekking pole, matras pun pinjem. Pokoknya isi tas gue itu cuma real baju gue, tapi baju pun sedikit. Jadi gue cuma bawa 2 baju dan 1 jaket, baju di badan sama baju untuk ganti. Gue nggak bawa jas hujan. Tuh ya pertama. Itu kesalahan fatal banget lah ya. Ketika gue sekarang sudah mendaki nih, gue flashback, gila gue parah gitu. Nah naiklah nih gue, dan gue pun nggak ada di briefing tentang kayak etika di gunung. Nanti lu di gunung harus gini-gini ya Mil, entah itu dalam segi mistis atau dalam segi ya alat-alat lah gitu. Gue cuma tahu oke, gue harus masak, alat masaknya seukuran kecil, jadi gue harus memutar otak gimana caranya nih bahan makanan yang gue bawa tuh gue kecil-kecilin, kayak gue potong-potongin kayak gitulah. Ketika naik itu kan gue emang nggak lewat jalur seharusnya, lewat jalan warga gitu. Itu sawah, pertama gue nempuh sawah, wah itu hamparan sawahnya luas banget. Terus gue nih dalam hati nyeletuk gini, wah ini sawah bagus banget ya. Gimana ya bang, kayak sawah yang mau dipanen tapi masih becek-becek gitu. Ketika gue ngelihat ke bagian apa ya, kalau gue bahasa Sunda tuh dibilangnya letak atau lumpur. Ketika gue melihat lumpur, dalam hati nih gue bilang, wah kalau gue jatuh di lumpur gitu gimana ya gitu. Baru naik nih, itu bang dalam sepersekian detik gue jatuh, gue oleng. Terus itu biasalah yang lain, lu kenapa? Oh parah jatuh, ada yang ngetawain, ada yang perhatian. Nah waktu itu gue berangkat tuh 5 orang bang, cewek gue sendiri, 3 temen gue, 1 nih masa lalu gue lah. Nah udah tuh ya biasalah dibantuin. Wah itu udah langsung kotor tuh bang, baru gue naik 1 jam 2 jam ya, wah kotor nih. Cuma ya udahlah, gue cuma berpikiran namanya kita kegiatan outdoor, untuk kotor-kotoran kayak gitu hal yang lumrah ya. Nah udah nih naik. Di situ step gue memang agak lambat bang. Tadinya gue di belakang, gue ketinggalan jauh sampai akhirnya teman-teman, Mil lu di depan deh gitu kan, lu di depan biar kita nih ngikutin langkah lu. Waktu itu gue belum paham sama sekali namanya istilah sweeper, leader, follower, belum paham gue. Nah ketika gue di depan, ya udah mereka akhirnya mengikuti step gue yang lambat. Itu sudah di ketinggian berapa ya, gue lupa bang. Pokoknya di ketinggian itu yang gue lihat di sekeliling gue adalah hutan-hutan yang rapat. Terus udah mulai banyak apa tuh namanya, semak-semak yang menghalangi jalan. Dan di situ gue juga agak bingung, sampai akhirnya kita bertukar lagi nih. Akhirnya gue di tengah, yang depan nih temen gue udah bawa golok tuh dia. Jadi dia ketika melalui jalan tuh dia udah yang nebang-nebangin, kayak buka jalur ya. Nah di situ naik lagi, gue lihat sebelah kanan gue jurang, sebelah kiri hutan-hutan yang masih rapat. Ada suara gamelan bang, treng, teng, teng, teng. Wah itu gue mikir, kan gue baru pertama kali naik gunung ya. Gue juga nggak, sebelumnya tuh bukan netizen atau penonton yang cerita-cerita misteri di gunung. Pikir gue ada yang hajatan kali ya gitu. Gue cari-cari tuh bang, sebelah kanan gue kan jurang, tapi kok ini nggak ada apa namanya, nggak ada rumah-rumah penduduk. Setahu gue di kaki gunung biarpun di ketinggian berapa ada rumah penduduk, tapi itu jarang-jarang gitu kan ya. Ini sama sekali nggak ada, itu benar-benar hutan belantara yang lebat. Nah udah gitu bunyi lagi. Kisaran jam berapa tuh kak? Siang, sekitar jam berapa ya, jam 10, jam 1, jam 2 bunyi terus tuh.
Terus akhirnya gue tanya nih ke si Jo, ada temen gue waktu itu namanya Jo. Woi Jo, lu denger nggak? Gitu. Lu denger nggak suara gamelan? Diem tuh bang, gue dicuekin. Itu kan posisi gue lagi di tengah nih. Diem aja dia. Nah di belakang gue kan 2 orang yang memang baru ketemu di momen itu ya, bukan temen gue tapi ya temennya lagi lah gitu, temennya temen lah. Jadi gue agak asing nih ngobrol sama yang belakang gue. Jadi gue ke si Jo aja nih, didiemin gue. Nah akhirnya naik lagi di situ. Gue lupa nih entah karena apa, tapi posisi gue nih di depan yang mana ada 2 jalan di depan gue, dua cabang gitu, kanan kiri. Itu gue pertama kali yang di pikiran gue adalah ini gue milih jalan kemana ya kan, karena tuh benar-benar nggak ada pelang tanda petunjuk. Biasanya kan kalau gunung-gunung zaman sekarang ada pelang tuh puncak ke arah mana gitu ya. Ini nggak ada, bener-bener nggak ada. Yang sampai akhirnya gue milih kanan. Jadi gue jalan sambil ngelamun tanpa memperhatikan atau mempedulikan teman-teman gue yang di belakang. Jadi gue jalan sampai ada nih sayup-sayup suara Miku. Gue kan dipanggil Miku ya, nickname gue. Miku. Apaan sih nih suara gitu kan. Lama-lama makin kenceng tuh bang. Miku. Ternyata teriakan manggil gue. Langsung tuh gue istighfar. Gue nengok ke belakang, itu temen gue udah jauh, udah begini-begini, udah tinggal kelihatan tangannya doang. Jangan lewat jalan situ gitu, jangan lewat jalan situ. Terus gue yang astagfirullahaladzim, sini gitu, udah kayak gitu-gitulah. Akhirnya gue balik lagi. Mereka salah satu orang nyusul gue waktu itu, namanya, sorry ya bang, panggilan temen gue ini emang agak-agak jorok. Panggilannya tuh kondom. Iya. Dipanggilnya Dom. Ini bukannya jorok kayak teman-teman ya, karena memang ada aja gitu kadang kan yang dipanggil kayak gitu. Ya karena biar nggak jorok banget, gue manggil dia Dom. Nah si Dom ini tuh sampai nyamperin gue. Yang lain nunggu di di tengah-tengah trek itu yang depannya jalan 2 cabang. Terus gue salah jalan ya Dom, gue bilang gitu. Iya, lu kalau misalnya ada kayak gitu lu jangan milih jalan yang bersih, omongan dia nih waktu itu. Lu pilih nih sampah yang ada, lu pilih jalan yang ada sampahnya nih, kayak sampah permen. Sampah permen, sampah cemilan coklat atau sampah apa gitu. Oh gitu ya. Biarpun dalam hati gue mikir kenapa gitu kan. Cuma udahlah, gue nggak pikir panjang. Sampai akhirnya gue balik lagi ke barisan, gue ditempatin lagi di tengah tuh bang. Sampai akhirnya gue nih sampailah di Kawah Belerang sekitar jam 4 atau jam 5 sore. Di kawah itu tempat kita semua ngecamp. Tapi kata anak-anak, air belerang ini nggak bisa ya untuk diminum, soalnya bau. Itu make sense sih. Nah terus temen gue bilang, nanti ada teman kita lagi nih 2 orang katanya gitu, yang untuk nyusul. 2 orang ini cewek cowok, mereka pasangan. Tapi gak lama tuh pas mau masuk maghrib, mereka berdua udah nyampe. Dan itu kondisinya hujan gak deres banget sih, kayak hujan rintik, tapi lumayan bikin basah lah ya. Nah di situ gue mencoba masak. Temen gue nih si Dom, setelah selesai makan malam, dia cuci peralatan gitu di kali yang belerang itu bang. Nah di kali belerang itu kan banyak asap belerang ya. Ya dan itu panas sih setahu gue. Panas ya, itu panas. Nah di sini ada cerita, tapi cerita ini diceritakan temen gue dari si Dom ini setelah turun gunung. Ini gue ceritain di sini. Jadi asap yang ada di kawah belerang perlahan-lahan membentuk menjadi sosok kakek-kakek tinggi, terus lagi natap dia gitu. Terus ya teman gue mungkin karena dia sering naik gunung ya, atau emang dia familiar dengan sosok seperti itu, jadi dicuekin aja tuh bang. Dan dia juga nggak ngasih tahu ke kita orang. Nah di sisi lain pada malam itu, yang tadi temen gue Jo yang nyuekin gue kan satu tenda tuh sama dia. Dia bilang gini, Miku maaf ya, gue mau minta maaf. Loh kenapa Jo, lu kan gak punya salah. Gue bilang,
enggak, yang tadi siang yang lu nyuekin, yang gue nyuekin lu, kata dia gitu. Oh iya, kenapa? Malah yang ada rasanya kayak gue punya salah gitu kan, karena gue didiemin. Kenapa kok lu yang minta maaf? Gue sebenarnya mendengar, dia bilang gitu. Gue sebenarnya ngedengar suara gamelan itu, tapi itu bukan suara gamelan biasa, kata dia gitu. Oke, masih nggak ngerti nih gue, maksudnya gimana? Ya lo paham lah, itu mistis, katanya gitu. Oke, gamelan gaib gitu ya? Iya, gue juga dengar, cuma kan nggak boleh dibahas pada saat itu gitu. Meskipun sekarang nih kenyataannya gue tahu harusnya yang kayak gitu udah ngomongin pas turun gunung gitu kan. Tapi gue malah ngomongin di tenda. Cuma udahlah, itu ya se-fruit pengalaman ya bang. Terus sampai akhirnya keesokan harinya itu naik lagi lanjut setelah makan pagi. Nah itu gue diguyur hujan deras bang, diguyur gue tanpa sempat ganti baju. Pokoknya istilah kata nih ya, baju di badan basah, kering juga di badan, basah lagi di badan, sampai kayak gitu. Itu apa ya, resiko tidak membawa jas hujan. Itu gue nggak bawa jas hujan. Dan treknya wah parah bang. Buat pemula sih gue rasa kayaknya enggak ya, Kurang recommended lah ya. kurang. Karena gue yang merasakan gitu kan. Di sisi lain gue cuma pakai sepatu lari dengan trek yang dari dengkul ketemu dagu. Itu wah, ditambah curah hujan yang tinggi, muncul banyak hewan-hewan kayak pacet gitu bang. Itu hewan pacetnya di Pulau Sari itu luar biasa banyak banget. Untungnya gue bawa garam, jadi ketika gue digigit sana sini itu gue taburin garam aja, dan pacetnya ya udah dia kecil sendiri gitu, meluruh sendiri. Dan sampailah gue nih di apa namanya, di puncak nih sekitar sore lah ya, enggak sore juga sih, siang lah, cuma maksudnya dapatnya tuh jadi berkabut gitu bang, karena kan hujan terus kan. Di situ kita diriin tenda di puncak. Saat itu sih masih boleh dan banyak ya, biarpun anginnya wah lumayan banget. Di situ kan di puncak Pulau Sari kan nggak ada pohon tinggi yang jadi halangan untuk angin ya. Itu kayak gue bilang istilahnya itu botak lah bang. Sekarang sih katanya nggak boleh ya, cuma gue nggak tahu nih. Gue ngecamp di situ malam kedua. Delala nih gue penasaran bang, penasaran tentang sebenarnya tuh mata air di gunung kayak gimana sih, ya kan? Nah, ya udah Mil, lu mau ikut tapi jangan malam ini ya, katanya gitu. Soalnya ngeri, lumayan turun agak, ya pulang pergi 2 jam lah ngambil air di mata air itu. Ya udah besok aja deh. Kebesokan paginya gue bangun tuh pagi-pagi, demi itu bang, biasanya kan males ya dingin gitu kan. Gue bangun pagi-pagi demi melihat si mata air di gunung. Ternyata tuh mata airnya dari ini bang, dari legokan akar pohon. Jadi kayak ada kubangan gitu, dan di situ ada kecebong, ada serangga air. Terus gue bingung, ini mata air? Iya dari sini. Ini air yang semalam gue minum dari sini. Soalnya gue ngerasa itu enak bang, jernih. Iya dari sini. Serius, gue bilang. Iya. Ya udah coba lu ambil, tapi pelan-pelan ya, jangan sampai kecebongnya masuk. Terus gue yang ya Allah gue bisa nggak ya? Itu pelan-pelan tuh gue ngambil pakai botol aqua gitu kan. Terus ya udah, kata gue ya Allah ternyata gini ya. Cuma akhirnya ketidakpercayaan gue itu gue patahi dengan ya gue minum langsung di situ airnya, dan itu benar bang, enak banget, seger banget. Kok bisa gini ya, gue bilang. Ya Allah, kata gue, kok bisa begini? Kan itu dalamnya kotor bang, ya kan? Tapi gue sumpah kalian harus rasain sendiri sih. Itu ini banget, luar biasa. Nah, alhamdulillah turun lagi nih bang. Pas hari ketiga turun tuh gue merasanya lebih cepet ya, lebih cepet. Gue juga sempet dikatain lah sama pendaki lain. Wah gila, dia mendaki pakai sepatu kayak gitu, katanya. Ya emang kenapa? Gue bilang gitu kan. Geleng-geleng tuh dia. Gue nggak paham, pokoknya gue nggak paham deh. Terus anak-anak di tim gue mendaki ini, mereka orang yang komunikatif dalam arti
itu kan jalan setapak di Pulau Sari tuh jalan trekkingnya itu ketutup ya bang, ketutup sama rumput atau tanaman liar. Ada yang bawa tongkat kayu tuh, mereka kayak ngerogoh, gimana ya, aduh bahasa gue ngerogoh lagi, kayak yang meraba gitu, meraba-raba tanah. Ntar ketahuan nih sebelah kanan ternyata jurang tapi lubangnya tuh ketutupan tanaman. Mereka teriak nih, hati-hati kanan jurang. Ntar baris kedua teriak seperti hal yang sama, baris ketiga gue yang tentunya gue juga harus meneriakan hal yang sama ke baris keempat. Begitu terus gitu, itu komunikasinya ya. Nah balik lagi turun itu sama diinin hujan juga, hujan lagi-lagi, baju nih kering di badan, basah di badan, sampai akhirnya gue istirahat di air terjun. Nah itu gue nggak tahu nama curugnya apa, tapi istirahat di situ. Terus sebentaran doang sih, itu juga gue cuma nyuci celana yang emang kotor lumpur aja gitu, dan tetap masih banyak pacet. Nah dari air terjun itu gue turun lagi nih kan, turun tapi treknya ini beda bang sama yang gue naik. Mungkin karena emang gue lewat jalur warga ya, jadi kayak ngacak gitu kan. Nah di trek gue turun itu adalah perkebunan singkong. Itu singkongnya berjarak dan tinggi-tinggi. Disinilah mulai gerimis nih bang, gerimis turun lagi tapi yang nggak deres, terus ada suara ketawa, hihihi gitu tuh. Gue nggak denger nih, gue bilang dong ke teman-teman gue, ada yang denger nggak suaranya? Gue bilang gitu kan. Diem lagi. Oke, gue bilang. Terus gue kesijo lagi nih gue. Jo, denger nggak? Iya, suara Kunti kan ketawa katanya gitu. Iya, cuma ya udah karena emang basicnya dia cuma suara aja nampilin, nggak yang mewujudkan diri, jadi ya kita mengabaikan itu gitu bang, nggak yang panik segala macem tuh nggak. Nah ya udah, sesampainya di rumah warga yang awal-awal tadi tuh, itu sore sekitar jam 3-an lah, jam 3 atau jam 4 gitu, itu sore. Dan wah demi Allah itu baik banget bang, kita turun gunung mereka udah langsung siapin yang anget-anget, siapin makanan. Padahal waktu itu gue cuma ngasih per orang dimintain 10.000. Cuma maksud gue, kok murah ya gitu, kenapa nggak minta lebih, sedangkan kan udah nitip kendaraan berhari-hari, mereka kasih makan, kasih minum, malah kita diperbolehin mandi gitu, mandi kayak gitu-gitu. Nah sampai dari Pulau Sari ke tempat warga itu sampai ke rumah, alhamdulillah sih nggak ada kejadian apa-apa. Tapi dari pendakian gue di Pulau Sari itu banyak banget yang bisa gue petik dari segi mistis, etika mistis, terus etika safety-nya pendaki gitu ya. Itu sih yang gue iniin. Oke teman-teman, begitu cerita dari Kamilda tentang pengalamannya ke Gunung Pulau Sari tahun berapa kak? 2014. Jadi memang kalau misalkan bicara cerita dari Kamilda ini, ada beberapa momen yang gue rasain juga kak. Oke. Nah jadi kayak misalkan suara gamelan gitu. Oh iya. Itu pertama kali gue denger gamelan tuh di Gunung Merbabu. Itu di tahun 2000 berapa ya? 2016-15 apa ya? Nah itu masih mending kak, siang. Oh iya? Gue malam kak. Gue malam dan itu banget. Posisi udah mau tidur sebenarnya, udah mau tidur, dan suara gamelan itu awalnya Gilang ya. Lu tau Gilang kan kak? Tahu. Tim gue, nah itu pertama kali dia yang denger, terus bangunin gue dan gue denger juga. Itu di Pasar Setan Gunung Merbabu via Kopeng. Nah ternyata di tenda seberang kan, kita namanya tenda itu kan kasih lampu kecil ya. Iya benar. Ya lampu kecil itu tiba-tiba salah satu teman gue lagi narik gini kak. Iya Allah seneng banget. Lagi narik gini dan gue langsung masuk dan alhamdulillah Gilang coba menyadarkan lah. Dan itu gamelan pertama kali gue denger di situ. Nah yang pin gue tanyain ke Kamilda nih, waktu lu dengerin suara gamelan itu lirihnya kedengarannya jauh atau dekat kak? Dekat. Dan yang hawa yang lu rasain seperti apa waktu itu? Pertama gue lebih ke penasaran, karena maksud gue
kok gamelan ada di sini? Karena setahu gue Karena gamelan baru tuh di pertama Jawa. kali ya. Iya. Pertama kali naik gunung dan Pertama kali. dengerin seperti itu gitu ya. Iya. Nah, terus itu gimana Kak? Lu dengerinnya hawanya gimana sih waktu itu? Ya itu ya pertama penasaran. Kok gamelan di sini? Tapi gue cari-cari kok nggak ada. Soalnya bang, gue tuh dulu kalau misalnya ketemu hal mistis, gue nih melogikakan dulu gitu. Gue mencari logika dulu. Logika nggak ketemu, baru deh, wah anjir nih gaib nih gitu. Nah, ketika gue mencari-cari logika itu nggak ketemu, barulah di situ gue yang, aduh, kok begini ya gitu. Gue tuh takut bang, maksudnya takut dalam arti apa nih yang akan terjadi ke depan ketika gue mendengar itu dalam waktu yang lama loh bang itu. Dan itu tuh 2 hari, jadi hari kedua tuh gue masih ngedenger. Terus gue yang, duh, tapi kata si Jo nggak boleh diomongin juga gitu kan. Itu sih. Berarti suara gamelan itu mengikuti selama lu pendakian, ibaratnya gitu ya? Iya, 2 hari kan gue 3 hari 2 malam. Iya. Iya, Allah, Pas itu hari kenapa terakhir sih? pas turun ya. Iya, duh, gue sakit lagi terus mak. Nah, kalau boleh tahu Kak, ada penjelasan nggak sih Kak dari si Dom itu tentang sosok kakek-kakek yang berasap itu? Penjelasan Dari si Domnya sendiri seperti apa gitu? Atau ada isyarat omongan apa dari kakek atau cuma bentuk wujud aja atau bagaimana? dia sih nggak bilang ada isyarat dari si kakek atau apa, tidak berbicara, sosok ini tidak berbicara, tapi dia ini cuma memperlihatkan wujudnya aja gitu, memperlihatkan wujud kayak natap si Dom gitu kan, udah, tapi nggak ada ngomong apa-apa. Cuman bentuk wujud aja lah ya. Nah, waktu terakhir nih Kak, waktu diketawain Kunti itu semuanya dengar Kak? Dengar. Atau cuman Kak sama si Jo ya? Kan awal di lokasi itu kan mereka diem kan. Nah si Jo tuh yang nyaut, ya ada gitu. Nah ketika gue nyampe di rumah warga itu, ya mereka semua buka suara, semua mendengar suara kuntilanak. Apakah ada informasi lebih lanjut dari warga? Biasanya warga kalau dengar cerita gitu biasanya ada hal-hal yang mereka lebih tahu nih. Iya. Ada info nggak sih Kak dari warga itu? Nah saat itu ketika membicarakan hal-hal mistis, nggak nimbrung gitu. Bang Jambe si ibu ya, si ibu tuh nggak nimbrung, jadi ya memang nggak ada ini juga, nggak ada insight dari mereka gitu, nggak ada yang pendapat dari mereka, oh iya di situ memang udah penghuninya bla bla segala macam, itu nggak ada sih. Tapi memang kalau misalnya secara kasat mata, memang secara Pulau Sari ini memang apa ya, gunung yang jarang didaki orang ya Kak. Iya benar. Dan emang secara mistis memang teman-teman mesti tahu Pulau Sari itu memang terkenal banget mistisnya Kak. Karena dengan tingkat pengunjungnya yang jarang, mungkin nggak gunung nggak jarang atau enggaknya setiap gunung ada. Cuman memang di daerah Banten ini Gunung Pulau Sari memang dikenal oleh warga sekitar itu mistis. Masih banyak orang-orang yang melakukan ritual-ritual yang berbau dengan pesugihan. Ya Allah. Gitu. Nah, ini dari warga ya, karena kan istri ya Bang. Iya, karena istri kan orang Banten, terus sempat ngobrol-ngobrol juga tentang Pulau Sari itu sendiri. Dan sampai endingnya ya masih banyak sih warga yang kesana dengan melakukan tujuan yang ya seperti itulah. Gitu. Tapi Bang, nah karena istrinya Bang Jambe orang sana nih, gue mau tanya tentang gamelan. Sampai sekarang gue penasaran. Mereka tuh sebenarnya gimana sih, emang warganya yang masih ini gamelan, apa emang yang gue dengar ya memang dari alam lain gitu? Iya betul. Kalau misalkan secara Pulau Sari sendiri kan memang ada erat kaitannya sama apa ya, kerajaan zaman dulu nih Kak. Kalau misalkan secara runut sejarah ya. Jadi kalau misalkan gamelan ya berbau dengan kerajaan. Gitu. Itu menurut info yang gue tahu ya. Makanya nggak kaget kalau misalnya di beberapa gunung terdengar gamelan, karena memang ada banyak beberapa gunung yang erat kaitannya dengan kerajaan. Gitu. Dan seperti Merbabu, Pasar Setan pun seperti itu. Jadi yang bikin mistis sampai Gilang yang dirasukin, bukan Gilang yang dirasukin, Gilang yang coba mengamankan temen gue yang udah kerasukan penari itu. Dia sampai Jakarta diikutin karena penari itu suka sama Gilang. Kirain suka sama yang dirasukin. Enggak, sama Gilang ya, karena Gilang coba
bersihin. Dan waktu pendakian itu Gilang sempat mau jebur ke jurang Ya Allah. sebelum puncak Merbabu. Ini kayak ceritanya lebih horor Bang Jambe ya. Teman-teman gue udah pada tahu Kak beberapa Oke. cerita tentang Gunung Merbabu gua yang udah gua share beberapa channel sih. Jadi kalau gamelan itu memang seperti itu. Sebenarnya secara kasat mata, gamelan itu secara nggak langsung penyambutan Kak. Gue pernah dengar nih Bang. Jadi ada yang ngomong ke gua, Kak, kalau misalnya orang yang baru pertama kali naik gunung itu memang disambut sama suara Betul, gamelan. Nah, betul. di antara orang-orang itu yang baru pertama kali naik gunung tuh gua. Iya. Even tadi gue bilang ada pasangan yang nyusul, itu si cewek ini nih dia udah melanglang buana ke gunung-gunung lain. Iya. Jadi memang real baru gua tuh Bang. Itu penyambutan. Penyambutan. Jadi memang waktu di Merbabu pun gue ngajak pemula yang belum pernah naik gunung. Pertama naik ya di Merbabu. Oh, Seperti itu. Cuman gue yang denger sama Gilang dan malah temen gue yang nggak denger itu yang baru ikut. oh, Nah terkadang gini teman-teman, hal mistis itu akibat hal mistis juga kadang dialamin bukan oleh si pelakunya. Cuman teman-teman sekitarnya. Kayak misalkan di Merbabu temen gue mesum, ternyata yang kena imbasnya malah kita-kita semua. Kayak gitu sih Kak. Nah kalau misalnya dari cerita Kamilda tentang pengalamannya yang padat banget nih, kan banyak banget nih pelajaran ya. Dari gak bawa jas hujan, Iya. ya kan? Dari sepatu iya, ya. suatu lari. Tapi kan alhamdulillahnya Kamilda ini naik dengan orang-orang yang udah kompeten lah. Iya, benar. Jadi ibarat kata diemong banget, Iya, diajarin banget ini cara ngambil air loh, kayak gitu-gitu. Karena gue ngerasain banget seperti itu waktu di Merbabu. Ini cara ngambil air di gunung tuh nggak boleh boros air. Benar. Terus step-stepnya gimana? 5 menit 1 menit, 5 menit jalan istirahat 1 menit kayak gitu. Nah, kalau dari Kamilda pelajaran buat teman-teman di rumah tentang pengalamannya gimana nih? Tentang yang pengalaman itu. Ya. Kalau misalnya kalian emang mau coba-coba nih untuk berkegiatan outdoor, kenali dulu lah outdoornya itu outdoor yang gimana. Iya. Itu satu Bang, karena beda nih antara pantai sama gunung. Iya. Beda pakaian juga. Dan ya tujuannya apa? Biar safety-nya lah gitu. Jangan Iya. sampai kalian kayak gue nih baru pertama kali diajak naik gunung, gue nggak tahu, buta sama sekali nih. Iya. Dan ternyata ya resikonya kena hujan Iya. berhari-hari gitu kan. Sepatu juga, itu sepatu gue langsung jebol Bang. Iya Turun. pastilah. Sepatu running buat di Iya. aspal itu. Iya. Gitu sih Terus Bang, kalau lebih ke dari hal properti mistisnya sih. Kak, yang Kakak alamin selama pendakian Pulau Sari ini, buat teman-teman di rumah gimana nih? Untuk hal mistis, ya itu tadi ya Bang yang gue bilang, ternyata ada etika mistis ya Iya. di gunung yang ya udah kalau bisa jangan bahas di tempatnya deh gitu. Iya. Karena sebagaimana yang kita tahu, ya namanya gunung itu udah tempatnya mereka gitu kan, lebih banyak. betul. Mereka lebih banyak di sana dibanding komplek atau perumahan atau Betul. dimanapun. Ya itu sih kalau bisa ya pendem, karena kalau misalnya kalian langsung cerita kayak gue tadi, kalau misalnya teman kalian nggak takut ya it's okay. Ya. Tapi karena kalau teman kalian takut nih menular nih, Ya. jadinya mentalnya tuh down. Apalagi Ya. trek Pulau Sari kan parah banget kan. Betul. Takutnya ngehajar ke mental, udah takut, udah treknya parah gitu. Itu sih Bang. Iya. Jadi kalau misalkan bicara gunung memang banyak banget yang bisa kita ambil pelajaran ya. Kak. Banyak banget. Dari pendakiannya, dari hal mistisnya, dan kalian mesti tahu di setiap gunung itu pasti kalian bisa ngambil pelajarannya. Benar. Dan yang terutama kita bisa belajar sejarahnya sih Kak. Iya. Jadi gue sempat dapat narasumber tuh, dia selalu bilang, jangan pernah naik gunung kalau lo nggak pernah tahu sejarahnya seperti apa. Wih, ya itu. Dan karena kita nikmatin banget tuh, ketika kita udah tahu sejarahnya kita akan nikmatin, bukan bikin kita takut ya, tapi semakin kita nikmatin perjalanan kita pendakian. Paling gitu aja sih Kamilda. Iya. Dan sedikit tambahan buat teman-teman, jangan lupa mampir ke Setengah Sayap, langsung lihat di sana ada gua. Ada Bakal Bang Jambi. menceritakan hal yang beda banget yang nggak pernah gue ceritain seumur hidup gue ke orang lain, dan kalian mesti lihat. Paling gitu aja. Iya. Makasih Kamilda sebelumnya waktunya. Sama-sama, Pokoknya Bang Jambi. sukses terus, sehat Amin, selalu. Bang Jambi juga. Oke, stay tune terus di ngobrol.com.